Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pome Education. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini dan jangan lupa bagikan videonya ke teman yang lain agar mereka juga dapat manfaat dari video ini. Baiklah, pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang statistik dengan materi yaitu cara menghitung data pada diagram lingkaran. Soal seperti ini sering sekali keluar di ujian, baik itu ujian semester, ulangan harian, ujian nasional, bahkan pada ujian seleksi. Jadi, tonton terus videonya sampai selesai. Biasanya pada diagram lingkaran ini disajikan dengan dua bentuk. Satu bisa bentuk persen atau bentuk derajat. Nah, kalau dalam bentuk persen, kalau misalnya diagramnya ini disajikan dalam bentuk persen, kita harus ingat satu lingkaran penuh ini adalah 100%. Tapi kalau dia menyatakan dalam bentuk derajat, misalnya 20 derajat, 45 derajat gitu, berarti satu lingkaran penuh ini bernilai ya 360 derajat. Nah, satu lagi, pada lingkaran ini, misalnya ini lingkaran ya, pada lingkaran ini, jika terdapat, sudut seperti ini, sudut menyiku seperti ini, kalau dia itu disajikan dalam bentuk persen, berarti nilainya ini adalah 25%. Tapi kalau dia disajikan dalam bentuk derajat, berarti bentuk siku-siku ini adalah 90 derajat. Sampai di sini kira-kira paham? Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Diagram di atas menunjukkan kegemaran siswa pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Jumlah siswa ada 300. Siswa yang gemar mengikuti pramuka ada. Nah, sekarang berarti yang kita disuruh mencari yang gemar pramuka. Berarti ini ya. Nah, di sini disajikan dalam bentuk persen. Nah, kalau soalnya seperti ini, berarti langsung saja kita masukkan banyak pramuka itu ada berapa orang sama dengan. Nah, kita lihat sudut pusat dari pramuka ini berapa? Nah, kita lihat. Nah, di sini pembagiannya itu berapa pada pramuka? Berapa persen? Ya, 45%. Satu lingkaran penuh tadi berapa persen? Iya, 100%. Dikali dengan berapa jumlah totalnya? Ya, 300. Sampai di sini paham kira-kira? Nah, kalau ada seperti ini kita coret saja. Coret. Nah, nolnya ini ada 2, di sini juga 2, dicoret, berarti tinggal di sini 45/1, 45 ya, dikali 3. Nah, 45 dikali 3, 4 dikali 3, 40 dikali 3 aja udah 120. Kalau 5 dikali 3, 15. 120 tambah 15, ya 135. Berarti 135 siswa. Jawabannya adalah yang B. Mudah bukan? Untuk lebih pahamnya kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua, diagram di atas menunjukkan jenis pekerjaan orang tua murid. Apabila jumlah murid dalam kelas tersebut 72, maka banyaknya orang tua murid yang bekerja sebagai petani adalah. Nah, sekarang kita lihat dulu bentuk dari diagram lingkarannya. Disajikan dalam bentuk apa? Ya, di dalam bentuk derajat. Nah, kalau dalam bentuk derajat berarti satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Nah, sekarang kita lihat. Petani. Ya, ditanya karena di sini adalah petani. Nah, kita lihat petani. Nah, sudut pusat petani berapa di sini? Nah, berarti kita mencari sudut pusat dari petani. Sudut petani ada berapa? Totalnya berapa? Iya, 360.
derajat dikurang dengan yang sudah ada berapa? Ya 80 derajat ditambah 70 derajat sama dengan 360 dikurang 80 ditambah 70. 8 ditambah 7 15 berarti 150. Berarti di sini 360 dikurang 150. Iya, jawabannya 210 derajat. Berarti di sini sudut pusat dari petani adalah 210. Nah, kalau sudah seperti ini langsung saja kita cari. Berarti petani sama dengan sudut petani berapa tadi? Ya, 210 derajat dari 360. Dikali total semua ini berapa? Ya, 72 dikali 72 sama dengan 210. Nah, karena ada di sini 0, 0 kita coret aja. Sekarang kita sederhanakan 21 dengan 36. Sama-sama dibagi 3. Bisa kan? Ya, di atas 21 bagi 3 tinggal 7. 36 bagi 3 tinggal 12. 12 kita bagi dengan 72. 72. 12 kali berapa dapat 72? Iya, 6. Tinggal di atasnya 7 dikali 6. Berapa 7 kali 6? Ya, 42. Jadi saat mengerjakan soal, jika angkanya terlalu besar, boleh kita sederhanakan biar angkanya menjadi lebih kecil. Oke, sekarang kita lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga, diagram berikut ini menerangkan tentang makanan kegemaran 50 siswa. Pertanyaannya, banyak siswa yang gemar makan sate adalah. Nah, kita lihat lagi pada diagram lingkaran ini disajikan dalam bentuk, ternyata dalam bentuk persen. Nah, kita mencari apa? Sate. Berarti kalau mencari sate sama dengan sudut sate atau persentase sate berapa? Udah tahu? Belum tahu ya, satenya belum tahu ada berapa. Berarti di sini ada 30, berarti mencari sate, besar sate ya, besar sudut sate atau persentase sate sama dengan 100% dikurang dalam kurung 30% ditambah ya 20%, terus ditambah 15%, terus ditambah, nah gado-gado sudah ada? Belum. Nah, kalau gado-gado belum ada, kita lihat di sini. Siku-siku. Berarti kalau siku-siku tadi dalam bentuk persen berapa? Iya, 25%. Tapi kalau dia dalam bentuk derajat, berarti 90 derajat. Nah, sekarang kita kurang 100% dikurang dalam kurung 30 tambah 20%, 50%. Ditambah 15%. Berarti 65%. Ditambah lagi 25. 65 ditambah 25. Berapa? Iya, 90. Oh, ini langsung. Berarti ini 90%. 100% dikurang 90%? Iya, 10%. Berarti persentase dari sate itu adalah 10%. Dari berapa? Iya, dari 100%. Nah, banyak siswa, seluruh siswa ada berapa? Iya, di semua ini berapa? 50 siswa. Nah, berarti ini coret untuk persentasenya. 0 yang di sini coret. Nah, di sini 10 bagi 10 berapa? 10 bagi 10 1 dikali 5. Berapa 1 kali 5? 5. Berarti jawabannya adalah yang C. Mudah bukan? Nah, ini adalah soal bonus ya. Nah, ini merupakan bentuk lain dari soal penyajian data dengan diagram lingkaran. Dan bentuk seperti ini, bentuk soal seperti ini sering sekali masuk di ujian, baik itu ujian nasional, ulangan, ataupun ujian seleksi ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Diagram di samping merupakan hasil panen kebun Bapak X dalam ton. Jika hasil panen padi 20 ton, maka tentukan hasil panen kedelai Bapak X. Nah, kita lihat lagi penyajian dari diagram lingkaran ini dalam bentuk persentase atau derajat. Nah, di sini adalah dalam bentuk persentase. Nah, di sini
ada padi, ada kedelai. Nah, kita lihat di sini siku-siku. Karena di dalam bentuk persen, berarti kalau salah satu bentuknya itu adalah siku-siku, berarti di sini berapa persennya? Iya, 25%. Nah, sekarang kita cari kedelai. Kedelai berapa? Nah, berarti 100%. Kedelai berarti sama dengan 100% dikurang dalam kurung 25 tambah 45. Nah, berarti di sini berapa? 100% dikurang 5 tambah 5 10. Kita tulis 0, simpan 1. Ya, di sini 70%. Berarti di sini 30%. Nah, berarti di sini ada 30%. Sekarang itu bukan jumlah keseluruhan yang diketahui, tapi jumlah padi. Padi berapa? 20 ton. 20. Nah, kalau soal seperti ini, untuk yang lebih mudahnya atau lebih cepatnya, langsung saja kita bikin seperti ini. Tadi padi kan, padi itu 25% dari keseluruhan itu, maka totalnya adalah 20. Nah, sedangkan kedelai dari 30% itu berapa totalnya? Nggak tahu kita kan. Kita ibarat aja dengan X ya. Oke, X aja. Nah, berapa nilai X? Nah, kalau bentuk seperti ini sama aja dengan perbandingan senilai. Nah, kalau bentuk ini langsung saja 25/30 sama dengan 20/X. Kalau seperti ini, kalau biar lebih mudah mau disederhanakan dulu, boleh. Berarti ini sama-sama dibagi berapa? Dibagi 5. 25 dibagi 5, berarti di sini adalah 5 ya. Di sini ada 6. Atau boleh kita bikin di sini. 5/6 sama dengan 20/X. Kalau bentuk seperti ini kita kali silang. Nah, berarti X dikali 5 jadinya 5X sama dengan 6 kali 20, yaitu berapa? 6 kali 20? Ya, 120. 5X tetap. Berarti X sama dengan 120/5. Berapa? Ya, jawabannya adalah 24. Mudah bukan? Nah, untuk teman-teman yang belum mahir, bisa diulangi lagi videonya bagian-bagian mana yang belum paham. Dan tidak lupa diingatkan lagi untuk teman-teman yang ingin request kita mau pembahasan apa, bisa ditulis di kolom komentar. Pastinya jangan lupa subscribe video ini, like, comment, and share ke yang lain agar mereka juga dapat manfaat dari video ini. Nantikan video dari POM Education selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!